selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul kembali tanpa kurang suatu apapun. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kalau kami ada hari ini itu semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kalau kami ada hari ini itu semua karena berkat-berkat-Mu yang gak pernah habisnya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk 1 minggu yang sudah kami lalui ya Tuhan. Hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami memberikan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sama-sama jemaat Tuhan, kita sembah Dia, kita sembah Dia, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kejadian kami yang ajaib.
Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik ya Bapa. Kau baik untuk setiap kami Tuhan. Engkau yang mengetahui rancangan-rancangan dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang mengetahui masa depan kami ya Tuhan. Engkau mau menggantungkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita nyanyikan lagu ini. Yesus Engkau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus Engkau Allah yang sangat baik buat kami Tuhan. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Benar Tuhan, Ku mau menyembah-Mu, kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. ku selalu Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian. yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi anugerah kepada kami agar kami boleh mengenal kasih-Mu, dan berikan kami Tuhan anugerah-Mu agar kami boleh bertumbuh dalam kasih. Kami boleh semakin mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kami. Kami juga bisa mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kasih, kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal ke-10. Kita membaca Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Tema khotbah pada hari ini adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudaraku, pertanyaan yang diajukan oleh ahli Taurat ini kepada Yesus adalah pertanyaan yang penting. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bukankah banyak orang punya konsep untuk memperoleh hidup kekal, apa yang harus kuperbuat, perbuatan? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Itu ada jawaban di sana. Kata orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri." Lalu Tuhan Yesus mengatakan, perbuatlah itu, perbuatlah demikian. Lalu untuk membenarkan dirinya, pertanyaan kedua diajukan, siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus menceritakan suatu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Saudaraku, kalau manusia bisa menjawab 2 pertanyaan ini, apa yang harus berbuat untuk memperoleh hidup kekal, dan kemudian siapakah sesamaku manusia, itu bisa mengubah dunia ini, saudaraku. Mari kita perhatikan perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati ini. Jadi Yesus menceritakan kisah seorang Yahudi yang dirampok di tengah jalan, dipukul sampai setengah mati. Lalu ada 3 respon manusia. Yang pertama adalah seorang imam. Imam ini mewakili orang yang menempatkan pekerjaannya, menempatkan kesibukannya melebihi dari keselamatan orang. Dikatakan imam itu melihat orang itu, korban itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ia tidak mau terganggu, mungkin karena ia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Ia mau melakukan pekerjaan imam, dan sebagai imam ia harus kedapatan suci. Kalau dia kena mayat, sebagai imam gak boleh kena mayat. Kalau kena mayat dia harus mentahirkan diri selama 1 minggu.
Ia tidak mau disusahkan oleh hal itu. Jadi lebih baik dia melewati orang itu. Saudaraku, berapa banyak dari kita yang menempatkan pekerjaan, menempatkan kesibukan melebihi dari seharusnya kita bisa menolong orang. Orang itu membutuhkan pertolongan kita, tetapi kita lebih menempatkan pekerjaan, menempatkan kesibukan sehingga kita tidak menolong orang itu. Mungkin banyak orang yang mau investasi waktunya, tenaganya, uangnya untuk hobinya, untuk pekerjaannya, tapi itu menolong orang belum tentu. Yang kedua, kita lihat orang Lewi, saudaraku. Orang Lewi mewakili orang yang menempatkan keamanan, rasa aman melebihi belas kasihan. Dikatakan ia melihat orang itu, orang Lewi itu melihat korban itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ia tidak melakukan kebaikan yang seharusnya ia lakukan. Kenapa? Karena ia terlalu banyak pertimbangan. Ia pikir kalau dia menolong orang itu takutnya nanti ada penyamun, perampok masih di sekitar situ, nanti dia bisa kena juga. Dia juga mungkin mempertimbangkan kalau dia ada di dekat korban itu, takutnya nanti orang lain menyangka dia terlibat di dalam peristiwa itu. Bisa juga dia berpikir, kalau aku menolong orang ini, nanti aku akan terbebani. Terlalu banyak pertimbangan, akhirnya ia tidak berbuat apa-apa, berdiam diri. Saudaraku, mungkin tidak banyak orang Kristen yang terlibat dalam dosa pembunuhan, dosa perzinahan, dosa pencurian, dan dosa-dosa lain. Tetapi banyak orang Kristen melakukan dosa yang dikatakan di Yakobus 4 ayat 17, yaitu dosa apa? Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dosa tidak melakukan apa-apa. Saudaraku, tidak melakukan apa-apa adalah sebuah dosa. Saudara ingat perumpamaan talenta? Ketika ada seorang hamba yang menerima 1 talenta dan tidak berbuat apa-apa, tuannya minta pertanggungjawaban. Apa yang dikatakan tuannya kepada hamba yang tidak melakukan apa-apa? Dia berkata, engkau hamba yang jahat dan malas. Untuk jadi orang berdosa, saudaraku, tidak perlu membunuh, tidak perlu merampok, tidak perlu berzina, tidak berbuat apa-apa, padahal kita bisa berbuat baik, tapi kita silent. Kita tidak berbuat apa-apa, akhirnya menjadikan kita menjadi orang berdosa. Karena itu saudaraku, mari kita berbuat baik selama kita masih bisa. Kalau Tuhan masih beri kita kesempatan, berbuat baik, tunjukkan belas kasihan kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Amin. Ingat perumpamaan domba dan kambing, saudaraku. Di akhir zaman Tuhan Yesus berkata, nanti orang akan dikelompokkan menjadi kawanan domba dan kawanan kambing. Kepada kawanan domba, Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang diberkati oleh Bapa, terimalah kebahagiaan. Sebab ketika aku lapar, engkau beriku makan. Ketika aku haus, kau beriku minum. Ketika aku telanjang, kau beriku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kau mengunjungi aku. Ketika aku susah, engkau menolong aku. Lalu kawanan domba itu berkata, kapan Tuhan kami melihat engkau lapar, haus, telanjang? Tuhan berkata, ketika engkau melakukan untuk saudaraku yang paling hina, engkau sudah melakukan buat aku. Lalu kepada kawanan kambing, Tuhan menghukum. Kenapa dihukum? Tuhan berkata, karena ketika aku lapar, kamu tidak kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu tidak kasih aku pakaian. Lalu mereka protes, kapan Tuhan kami melihat engkau lapar, haus, dan telanjang? Tuhan berkata, ketika engkau tidak melakukannya kepada saudaraku yang paling hina, kau tidak melakukannya buat aku. Jadi saudaraku, ketika ada orang yang sangat membutuhkan pertolongan, padahal kita bisa menolong orang itu, dan kita tidak berbuat apa-apa, kita bisa berdosa, saudara. Kasih kita kepada Kristus nampak ketika kita mengasihi sesama kita. Siapa di antara sesama kita yang membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan pertolongan kita? Mari kita tunjukkan kasih itu. Karena kasih harus dinyatakan, menunjukkan kasih dan belas kasihan pada orang. Saudara, kita belajar dari
orang Samaria baik hati. Orang Samaria baik hati itu mewakili orang-orang yang menempatkan belas kasihan lebih daripada prasangka, prejudis, lebih daripada opini, lebih daripada pekerjaan, waktu, tenaga, dan uang. Dikatakan orang Samaria melihat orang itu, melihat korban itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita akan belajar paling tidak ada 3, saudaraku, dari orang Samaria ini. Yang pertama, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia punya belas kasihan. Korban adalah orang Yahudi. Orang Yahudi berbeda ras dengan orang Samaria, berbeda kepercayaan. Dan ada prasangka buruk antara mereka kelompok ini, ya. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu orang yang rendah. Kenapa? Karena orang Samaria itu adalah orang Yahudi yang kawin campur dengan bangsa lain. Sejak zaman Ezra, orang Samaria itu diusir dari komunitas Yahudi. Dan orang Samaria ini hanya menerima 5 kitab Musa, tidak mempercayai kitab para nabi, tidak mempercayai kitab Mazmur dan yang lainnya. Bahkan orang Samaria membuat bait Allah tandingan di Gunung Gerizim. Karena itu orang Yahudi sangat tidak suka dengan orang Samaria. Orang Yahudi bermusuhan sama orang Samaria. Tetapi orang Samaria yang baik hatinya ini, ketika melihat korban itu orang Yahudi, peri kemanusiaannya, belas kasihannya mengalahkan prasangka. Ia tidak takut untuk menolong orang Yahudi ini. Bahkan mungkin kalau setelah ditolong orang Yahudi ini kemudian tahu dia orang Samaria, orang Yahudi itu menolak dia sudah siap. Belas kasihan mengalahkan semuanya itu. Belas kasihan tidak berdiam diri, saudaraku, ketika ada orang yang melihat membutuhkan. Belas kasihan mau terlibat dalam penderitaan orang lain. Belas kasihan itu ketika seseorang terarah kepada Allah, terarah kepada orang yang menderita, maka dia mau menolong. Tuhan Yesus berkata, setelah menceritakan tentang orang Samar yang baik hati ini, pergilah dan perbuatlah demikian. Yesus melihat semua orang dengan pandangan belas kasihan, saudaraku, dan dia memanggil saudara dan saya untuk menunjukkan belas kasihan. Yang kedua, orang Samaria ini karena belas kasihannya dia rela berkorban, dia rela mengorbankan pekerjaannya, dia tunda pekerjaannya, ia menggunakan waktunya, dikorbankan waktunya, tenaga, uangnya, saudaraku. Dikatakan ketika melihat korban, orang Samaria itu pergi kepada orang itu lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur untuk supaya tidak infeksi, minyak untuk membalut lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Jadi si korban naik ke keledai, orang Samaria jalan kaki. Dia meninggalkan kenyamanannya untuk menolong orang, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudaraku, belas kasihan adalah kasih yang dinyatakan dengan perbuatan. Berapa banyak dari kita yang rela, saudaraku, untuk mengubah rencana, mengubah jadwal, mengeluarkan uang untuk menolong orang. Dalam perumpamaan tentang orang Samaria baik hati ini, orang Samaria yang dipandang rendah secara rasial, secara sosial, secara teologis, justru yang menunjukkan belas kasihan. Karena itu Tuhan Yesus berkata bahwa orang Samaria ini sesama dari orang yang membutuhkan. Dunia adalah tempat tinggal kita, saudaraku. Dan Tuhan mau supaya kita berbagi kasih kepada semua orang yang ada di dunia ini. Kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik, menyatakan kasih, belas kasihan, kebaikan Allah terhadap orang yang membutuhkan kita. Mari kita ciptakan dunia lebih indah dengan kasih Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita belajar orang Samaria ini adalah orang yang bertanggung jawab. Karena belas kasihannya, ia bertanggung jawab hingga orang itu pulih. Dikatakan keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Orang Samaria ini memastikan bahwa perawatan berkelanjutan diberikan. Jadi dia tidak menolong hanya setengah-setengah. Dia memastikan bahwa korban ini dirawat dan sampai pulih. Dia keluarkan uangnya, saudara. Dia mau tanggung jawab. Luar biasa. Dan Tuhan Yesus akhirnya menutup kisah itu dengan berkata, perbuatlah demikian.
pergi dan perbuatlah demikian. Kita belajar, saudaraku, sesama kita ada siapapun yang kita bisa layani. Tidak ada batasan mengenai kedudukan sosial, tentang apa kepercayaan agamanya, atau bangsanya apa, tempat tinggal di mana. Kita harus peduli dengan ketulusan kasih sayang, dimulai dari rumah kita sendiri, dari anggota keluarga sendiri. Mari belajar di rumah sendiri, bersikap manis, bersikap baik, sabar, penolong pada orang-orang di rumah. Setelah itu kita mengasihi, menunjukkan belas kasihan kepada pribadi-pribadi, keluarga-keluarga lain, dan akhirnya kepada sesama kita. Dan orang Kristen dipanggil untuk jadi garam dan terang, supaya ada pengaruh terhadap sesamanya, bermanfaat hidupnya bagi sesamanya, bagi kotanya, bagi negaranya. Zaman sekarang dengan dunia medsos, kita bisa bahkan memberkati orang lain. Jangan media sosial dipakai hanya sebagai curhat masalah-masalah pribadi. Saya prihatin kalau melihat orang-orang Kristen suka pakai medsos untuk curhat masalah pribadi yang orang lain gak perlu tahu sebenarnya. Daripada seperti itu, mendingan kita pakai medsos untuk kebaikan, menunjukkan compassion, menunjukkan belas kasihan pada orang lain, menolong orang lain. Amin. Yang terakhir, saudaraku, ketika Tuhan memberikan kesempatan, ada orang yang datang membutuhkan pertolongan, jangan anggap itu sebagai gangguan. Karena sesungguhnya gangguan itu bisa jadi adalah rencana ilahi, saudaraku. Siapa sesama saya? Tanya kita. Tuhan menjawab, ia adalah utusanku yang datang kepadamu dalam keadaan membutuhkan. Jangan anggap itu sebagai gangguan. Mari anggap itu sebagai kesempatan buat saudara dan saya untuk mau mendengarkan, mau berbuat baik, mau menunjukkan kasih kita. Mari saudaraku, kita lakukan. Kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Dengan anugerah Tuhan, kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar, kami ingin Tuhan menjadi orang Samaria yang baik hati, punya compassion, punya belas kasihan kepada orang yang membutuhkan, mau rela berkorban, mau bertanggung jawab. Oh Tuhan, Engkau mengajari kami kasih-Mu Tuhan. Tolonglah kami ini, agar kami sungguh bertumbuh dalam kasih kepadamu dan juga kepada sesama kami. Biar dunia ini semakin indah dan kami boleh mempermuliakan Tuhan, dimulai dari rumah tangga kami, kepada orang-orang di sekitar kami, biar kami boleh berbuat baik dan menunjukkan belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu. Tuhan menuntun langkah kehidupan kami, biar kami semua boleh mengenal kasih Tuhan, betapa panjang, betapa tinggi, betapa lebar, betapa dalamnya kasih-Mu, dan mengenal kasih itu, hidup dalam kasih itu. Sebab itulah yang utama dalam hidup ini, yaitu untuk mengasihi Engkau ya Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan kami, dan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk gereja Bethel Indonesia, untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Berikan hikmat tuntunan Tuhan untuk umat-Mu Tuhan, biar kami semua boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami semua boleh makin berbuah bagi Tuhan. Tak henti-henti kami berdoa juga untuk kota kami Bogor Tuhan. Biar shalom Tuhan turun di kota ini. Biar ada damai sejahtera Tuhan. Datang kerajaan-Mu di kota Bogor. Jadi kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Jokowi, untuk setiap pejabat pemerintah, di eksekutif, legislatif, yudikatif. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa negara ini Tuhan dalam tangan-Mu. Sebab milik kepunyaan-Mu lah kami ini. Engkau telah membeli setiap suku-suku, kaum, bahasa dengan darah-Mu sendiri Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan melawat Indonesia. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di Indonesia seperti dalam sorga. Saudara yang kasih, arahkan hati dan pikiran pada Tuhan, harapkan terbaik dari Tuhan.
Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di surga, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.